Salam pemirsa Live Channel, bertemu kembali di program Voice of Life bersama saya Vincent Juang. Kita mau bahas kali ini tentang singa Yehuda. Jadi singa adalah sebuah binatang yang sangat populer, di mana banyak sekali negara-negara memakai lambang kenegaranya yaitu singa. Bahkan juga pasukan-pasukan khusus ada yang menamakan dirinya singa. Di mana singa sesuai dengan firman Tuhan katakan, yaitu Yesus Kristus turunan dari singa Yehuda, keturunan Yehuda. Di mana kita sendiri hari ini sebagai pengikut Yesus, kita adalah keturunan singa Yehuda melalui darah Yesus Kristus. Di Kejadian pasal 49 ayat 9, 10 sampai 10 dikatakan, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi pemirsa semua, saya membagikan ini tentang sebuah keberanian seperti singa. Saya sendiri di masa lalu, saya banyak mempelajari orang-orang yang dimana saya ingin menjadi idola saya. Karena waktu itu mereka itu saya pikir pemberani. Contohnya salah satu idola saya di tahun-tahun itu, masa-masa itu, yaitu seorang penjahat namanya Pablo Escobar. Menurut saya dia adalah seorang pemberani. Sampai ketika saya mempelajari tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia pemberani yang selama saya mempelajari tentang banyak pemimpin-pemimpin dunia, Yesus Kristus lebih berani dari segala pemimpin. Karena walaupun dia Allah, tapi waktu itu dia sebagai manusia. Dia hidup di bumi. Dia mengalami yang saya alami, saudara alami. Sakit, kekecewaan, itu semua dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah contoh idola saya saat ini. Yesus waktu berjalan menuju kematiannya, dia bisa skip waktu itu. Dan dia juga bisa mengundang malaikatnya untuk membatalkan semua hukuman yang akan dialaminya. Tapi dia sangat berani, dia sungguh-sungguh berani. Dan sesuai dengan firman Tuhan, dia adalah turunan Yehuda, singa Yehuda. Seperti juga saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus. Jadi di saat kita katakan tentang pemberani, kita mulai belajar tentang sifat-sifat dari singa tersebut. Di mana di awal saya pertobatan, saya kuliah di Malang. Tapi saya bergereja di Jakarta. Saya harus bolak-balik Jakarta Malang. Dan saya sebagai seorang pelajar. Dan saat itu saya punya keterbatasan di dalam keuangan. Tapi bagaimana harus survive di kota Jakarta saat itu. Harus mencari uang di kota Jakarta saat itu. Itu tidak mudah bagi setiap anak-anak muda, khususnya yang mahasiswa sambil kuliah. Itu perlu sebuah keberanian, sebuah tekad. Dan kita bersyukur, kita memiliki Allah kita, Yesus Kristus, memiliki contoh keberanian yang luar biasa. Yaitu, saudara perlu membayangkan tentang singa, perlu belajar tentang singa. Singa adalah binatang bukan yang terbesar. Saudara tahu gajah lebih besar daripada singa, tapi gajah tunduk kepada singa. Di mana singa juga bukan hewan yang tertinggi. Yaitu jerapah lebih tinggi daripada singa, tapi jerapah juga tunduk kepada singa. Singa bukan hewan tercepat. Saudara tahu cheetah adalah hewan yang paling cepat. Singa juga bukan hewan yang terberat. Kuda Nil lebih berat dari singa. Singa diinjak gajah, singa bisa mati. Singa ditabrak gajah, singa bisa mati, bisa patah tulangnya. Tapi singa ditakuti. Bahkan singa dijuluki raja hutan. Jadi
keberanian kita harus bangun untuk bisa hidup menjadi terang, hidup menjadi garam bagi dunia. Karena kita harus mempengaruhi. Terang adalah cahaya, terang menggambarkan karisma. Itu perlu keberanian. Sehingga saya mau bagikan gambaran penting untuk kita sebagai orang percaya untuk mengenal jati diri kita, untuk mengenal siapa Tuhan kita dan dari mana kita diangkat jadi anak-anak. Kita punya silsilah kita, turunan kita itu dari Yesus Kristus saat kita dilahirkan kembali ke dalam keluarga kerajaan Allah. Itu mindset kita harus berubah. Bagaimana waktu gajah yang begitu besar daripada singa, waktu dia melihat singa dengan kekuatannya yang lebih kuat, tubuhnya yang lebih besar, tapi apa yang dipikirkan gajah waktu dia melihat singa? Gajah selalu berpikir, saya pasti akan jadi makanan singa. Saya pasti dimakan singa. Itu pikiran gajah. Tapi apa yang dipikirkan oleh singa? Singa waktu melihat gajah, singa langsung berpikir bahwa gajah adalah makanan saya. Saya akan makan dia, saya akan telan dia. Jadi mindset kita dirubah untuk mengenal Allah kita, mengenal siapa diri kita, bahwa kita keturunan singa Yehuda. Sehingga dengan keberanian ini, kita dapat dengan sebuah keyakinan diri yang teguh untuk membagikan Injil kepada sesama kita. Bukan kita pakai keberanian untuk sebuah yang jahat atau hal-hal yang mungkin melawan hukum, tapi sebuah keberanian untuk hidup itu sendiri. Keberanian untuk menerima lamaran pekerjaan, keberanian untuk memutuskan pendidikan yang akan kita ambil. Bahkan hari ini saya bisa berada bersama saudara, berada di dalam program Voice of Life. Saya juga membangun hati saya untuk datang, berani bertemu saudara, untuk membagikan kasih Tuhan bersama saudara. Jadi mindset kita harus rubah, kita harus belajar tentang singa itu sendiri. Bentuk tubuh, kecerdasan, keadaan, kepintaran kita tidak menentukan keberanian kita seperti singa. Jadi yang menentukan adalah mindset kita, pikiran kita, iman kita tentang siapa diri kita. Jadi setangguh apapun kepintaran seseorang ditentukan oleh attitude-nya, oleh apa yang dia pikirkan. Jadi saya belajar tentang singa, saya belajar tentang keturunan Yehuda. Salah satu keturunan Yehuda yaitu Kaleb. Kaleb dan Joshua, kita dengar dalam cerita perjanjian lama, mereka adalah keturunan bangsa Israel, diutus Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Dan Kaleb sebagai turunan Yehuda, dia dengan keberanian, dia menyangga teman-teman lain yang begitu lihat suku Enak di tanah Kanaan, mereka begitu takut, mereka gemetar. Tapi Kaleb mengatakan bahwa jika Allah bersama kita, kita pasti akan memenangkan dan merebut tanah Kanaan tersebut. Jadi ketakutan ada hubungannya dengan ketidakpercayaan. Jadi keberanian adalah iman, percaya kepada Tuhan. Saya sendiri dengan belajar keberanian itu, saat itu saya ingat sebagai seorang mahasiswa, waktu ke Jakarta, saya rubah mindset saya untuk sungguh-sungguh berani di kota Jakarta ini. Jadi berani artinya sungguh-sungguh berani. Tidak ada yang ditakutin, tidak ada yang dikhawatirin. Jadi hidup dengan iman dan percaya. Saudara tahu, apa yang mindset kita pikirkan, yang kita percayain, itu sangat menentukan sekali. Jadi pengalaman saya waktu ke Jakarta, karena sebagai mahasiswa harus bolak-balik Jakarta Malang, saya harus melamar kerja di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan real estate juga, sebagai tenaga marketing. Karena attitude saya menunjukkan bahwa saya adalah keturunan dari Yesus Kristus. Saya adalah keturunan singa Yehuda. Dari attitude, saudara tahu, saya waktu bekerja, saya tidak punya pengalaman. Sebetulnya di hati kecil saya juga ada ketakutan itu. Jadi saya mau beritahu di sini bahwa keberanian bukan tidak pernah takut, tapi keberanian adalah kita dapat mengatasi ketakutan. Jadi waktu
bertemu dengan pemimpin perusahaannya, karena mereka melihat attitude tersebut, saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang closer. Jadi sebagai penutup deal dalam setiap transaksi itu. Ini hanya sebagai contoh pengalaman saya untuk membangun pikiran kita untuk sebagai orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Singa Yehuda adalah sebuah karakter yang harus kita bangun sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Di mana kita tahu bahwa kita kadang-kadang berada di dalam segala komunitas yang berbeda, dengan keadaan-keadaan berbeda. Tidak jarang sebagai orang Kristen kita mengalami intimidasi, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Itu semua akan menakutkan kita. Tapi sebagai orang yang paham akan siapa dirinya, sebagai singa, dia tidak akan pernah takut. Dia akan jadi berani untuk menghadapi masa depan. Jadi mindset kita mulai kita rubah. Kita belajar tentang kebiasaan-kebiasaan singa. Kita hidup sebagai singa yang hidup. Singa yang betul-betul melambangkan tentang kekuatan Allah. Di mana kita tahu bahwa Yesus Kristus saat dia mengalami penganiayaan, dia bahkan dipaku jarinya. Dia menunjukkan sebuah keberanian yang luar biasa. Di mana keberaniannya sangat sempurna sampai dia dapat mengontrol dirinya. Jadi dia punya self control yang sangat kuat. Dia sanggup untuk membinasakan semua prajurit-prajurit Romawi saat itu. Tapi karena keberaniannya, karena self controlnya begitu kuat. Jadi self control, keberanian ada hubungannya yang kuat. Jadi kadang-kadang waktu kita menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah penganiayaan atau sebuah cercaan, dengan hati yang penuh keberanian, kita tidak mengalah, kita tidak takut, tapi kita membangun self control untuk overcome. Jadi waktu kita tahu saudara-saudara pemirsa bahwa dengan keberanian ini kita bisa melangkah ke depan, kita bisa melihat tahun ini, tahun yang penuh keberanian yang akan kita hadapi. Jadi banyak sekali kita mendengar berita-berita tentang ekonomi yang rusak, keadaan yang memburuk. Tetapi dengan keberanian kita akan melampauinya, kita akan hadapi dengan hati yang tidak gentar. Di mana sebagai putra Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, saya juga mau sampaikan bahwa keberanian ini sangat penting untuk kita bangkit sebagai warga negara, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bangkit untuk merepresentasikan Allah kita, merepresentasikan Tuhan kita kepada dunia. Karena garam atau terang itu melambangkan sebuah dominan, sebuah pengaruh. Saudara tidak mungkin bisa berpengaruh tanpa sebuah keberanian yang sungguh-sungguh. Di dalam hal apa saja, di dalam penginjilan, di dalam kehidupan sekuler, sebagai pebisnis, kita memulainya dengan berani. Saudara tahu kadang-kadang kita alamin di tahun yang baru 2020, mungkin rumah kita mengalami kebanjiran atau juga kesusahan secara keuangan. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang kita alamin sudah dialami oleh keturunan kita sebelum-sebelum kita. Dan mereka bisa melewatinya. Jadi tidak perlu kita takutin lagi. Kita bangun sebuah keberanian kita sebagai jati diri kita. Jadi pemirsa, saya juga mau ceritakan sedikit. Waktu pertama kali saya merantau ke Australia, saya dengan modal yang sangat berani karena saya percaya Tuhan. Jadi keberanian kita tuh kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Di mana Tuhan telah mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Tuhan juga menyampaikan dalam firman-Nya bahwa roh Allah yang ada pada saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya hanya modalkan itu, percaya kepada Allah. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, dengan keuangan yang sangat terbatas, saya berusaha untuk membangun sebuah perusahaan dengan modal 8 juta rupiah, $800. Apa yang saya harus lakukan dengan modal $800 untuk membangun sebuah PT, sebuah perusahaan? Saya harus aplikasikan tentang keberanian. Saya
Saya bicara kepada diri saya sendiri bahwa Vincent, engkau adalah singa Yehuda. Tidak ada yang kau takutin. Benar-benar tidak ada yang kau takutin. Kenapa? Karena Tuhan adalah pembela kita. Saudara tahu, keberanian sangat penting. Tanpa keberanian, tidak ada orang hari ini mengenal Daud. Tidak ada. Ya. Daud hanya seorang gembala kecil. Daud tidak punya skill, pengalaman dalam berperang. Daud hanya berani melawan binatang-binatang hutan yang akan menerkam domba pemeliharaannya. Domba di bawah penjagaannya. Dengan pengalaman keberanian, dia berani menghadapi Daud. Daud berani menghadapi Goliat. Dia berani menghadapi tantangan. Jadi keberanian harus kita bangun. Kita harus belajar tentang singa. Memang ada satu binatang lagi yang sangat terkenal sebagai pemberani adalah Raja Wali. Raja Wali sangat kuat, sangat berani. Tapi kita belajar itu di lain waktu. Tapi saudara kita fokus pada singa. Kita bangun kepercayaan kita. Sehingga waktu kita menghadapi tantangan, kita akan melihatnya dari kacamata seorang singa. Tidak ada yang kita takutin. Baik itu latar belakang budaya, suku, agama, jabatan, kondisi apapun. Kita harus siap seperti Yesus siap. Waktu Yesus 2000 tahun yang lalu, dia hadapin pemimpin-pemimpin Romawi yang besar. Pemimpin-pemimpin agama yang bertentangan dengan Yesus. Tapi dia sangat berani. Dia tidak pernah mundur. Bahkan perjalanannya ke kayu salib di Bukit Golgota. Itu Yesus jalan dengan sungguh berani. Yesus tidak pernah takut. Dia tidak pernah mundur. Dia adalah pemberani. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya mau bangkitkan kembali kita untuk mengenal siapa itu Yesus. Yesus adalah keturunan singa Yehuda. Kita adalah keturunan singa Yehuda. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi sebagai pemirsa Voice of Life yang saya kasihi, saya cintai. Sebagai sesama anak bangsa, saya mau supaya kita bangun keberanian yang sangat amat berani. Di mana waktu Moses, hambanya Musa telah menjadi tua, dia akan serahkan kekuasaannya kepada Joshua. Itu disampaikan, Joshua, sungguh-sungguh kuatkan hatimu. Atau di bahasa Inggrisnya dikatakan very courage. Artinya sungguh-sungguh berani. Saya baca firman itu, saya yakin lebih dari ratusan kali. Hanya untuk mengisi keberanian di dalam hati saya. Jadi banyak daripada kita sebagai pengikut Yesus, kita banyak sekali untuk mengisi memori kita hal-hal yang menakutkan. Yaitu mereka yang mungkin pernah intimidasi, saudara mungkin pernah dianiaya, saudara mungkin pernah ditekan atau dihambat. Iman saudara dihambat, iman saudara ditekan, atau tempat ibadah saudara dirusak. Saudara jangan takut, jangan takut. Karena Allah yang menyertai kita lebih besar dari Allah manapun. Dia Allah di atas segala Allah. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Bukti saya untuk berani adalah bukti saya percaya Allah saya sangat besar. Amin, saudara-saudara. Jadi bukti kita berani adalah bukti kita punya confidence in our God. Percaya pada Tuhan kita. Percaya kepada Allah kita. Sehingga keberanian bukan option. Bukan pilihan. Tapi itu order. Itu firman Tuhan. Di mana Joshua diperintahkan untuk sungguh-sungguh berani. Untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga tidak bengkok ke kiri atau ke kanan. Tapi fokus kepada Yesus. Yesus adalah Allah pemenang. Kita disebut umat pemenang. Mengapa kita pemenang? Pemenang, karakter dari pemenang adalah pemberani. Saudara, dalam dunia penginjilan, dunia pelayanan, dunia sekuler, apapun karir saudara. Baik saudara yang pemirsa yang sekarang bergabung sebagai Tentara Nasional Indonesia, atau kepolisian, atau pegawai negeri, atau pegawai swasta, atau apapun pekerjaan saudara, bangun keberanian itu. Keberanian yang sungguh-sungguh berani. Benar-benar tidak ada yang saudara takutin. Bukan berarti saudara melakukan kejahatan atau melawan hukum, tapi sebuah keberanian yang hanya takut kepada Allah, yang tunduk pada perintah-perintah Allah,
dan lebih tunduk kepada Allah daripada tunduk kepada manusia. Ini pemirsa yang saya dapat bagikan. Saya beritahu di hari ini bukan untuk merasa hebat atau menyombongkan diri, tapi saudara tahu bahwa keberanian telah membawa saya dari seorang jalanan, kenakalan jalanan yang tidak punya harapan, saya masuk ke tempat-tempat yang lebih tinggi daripada kemampuan saya. Karena saya bangun keberanian itu. Dari mana keberanian itu saya dapat membangunnya? Karena saya belajar tentang Yesus. Saya belajar tentang Yesus. Yesus adalah singa Yehuda. Dia pemberani. Dia sungguh-sungguh amat berani. Bahkan saudara tahu, waktu ada pembelaan dari Pilatus, Pilatus berkata kepada Yesus, saya dapat membebaskan kamu atau dapat menghukum kamu. Tapi Yesus tetap diam, dia tidak membela dirinya. Dia menunjukkan bahwa dia fokus pada goalnya, pada tujuannya. Tujuan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia tidak takut untuk mencapai tujuannya. Dia berani untuk hadapi tantangan-tantangan. Sekalipun dia harus mati di kayu salib, dia tidak akan takut. Saudara tahu, banyak sekali martir-martir di dalam iman kita, kekristenan kita. Itu semua mereka lakukan dengan bangga. Sebagai pria-pria, sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kita harus bangga dengan iman kita. Kita harus berani berdiri teguh di dalam iman kita. Seperti singa Yehuda. Dia bukan binatang yang terbesar. Dia bukan binatang tercepat. Dia bukan binatang tercerdas. Tapi dia pemberani. Dia tidak takut. Dia, saudara tahu, dia berani mengaum. Dia berani bersuara. Dia berani menyatakan dirinya. Bahkan suaranya bisa terdengar sampai 8 km. Jadi saudara harus bangkit. Bangkit untuk bersuara. Untuk bangkit menyatakan iman saudara. Bangkit menyatakan diri saudara. Zaman sekarang saudara bisa lakukan jauh lebih dari 8 km. Saudara punya sosial media. Saudara punya YouTube channel. Saudara punya WhatsApp. Saudara bisa mengaum seperti singa. Mengaum seperti singa. Roar, roar, seperti singa. Bangkit, bangkit saudara-saudara. Jangan saudara takut. Di mana Tuhan dengan jelas-jelas mengatakan, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada engkau seperti yang telah kujanjikan kepada hambaku Musa. Saudara harus percaya, di mana kaki saudara menginjak, Tuhan telah memberikan tanah tersebut untuk saudara mengolahnya, untuk saudara menjadi berkat bagi tanah tersebut. Saudara menjadi kepala bukan jadi ekor. Saudara menjadi garam yang masih asin, yang masih punya pengaruh kepada masakan yang lain. Saudara menjadi terang, cahaya yang tidak ditaruh di bawah gantang, tapi saudara taruh di atas untuk menyinari. Untuk menyinari, menjadikan terang, menjadikan berkat bagi orang lain. Jadi pesan saya, bangkit saudara, bangkit dan berani. Jangan takut, jangan takut. Apapun yang kita alamin, apapun yang kita hadapin, bangsa-bangsa akan kita berdiri teguh. Berdiri sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga negara Indonesia. Bangkit berdiri, jangan takut. Hadapin segala tantangan. Lepaskan segala tali-tali pengikat. Tali-tali intimidasi masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Saudara mungkin pernah disakitin, saudara mungkin pernah dianiaya, saudara mungkin pernah diteror. Lepaskan semua, putuskan. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus dapat menyembuhkan saudara. Darah Yesus dapat membangkitkan saudara. Sehingga saudara bisa bangkit kembali menjadi orang-orang berani. Saudara tahu, saudara sudah mengenal jati diri saudara sebagai keturunan Yesus Kristus. Keturunan singa Yehuda, keturunan Israel, melalui kelahiran kembali sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jadi bangkit saudara, jangan takut, jangan pernah rasa saudara kecil, saudara jumlahnya kecil, saudara ukurannya kecil, saudara berada dalam lingkungan yang saudara terkecil. Jangan takut, jangan takut. Karena Dia yang menyertai saudara dan saya lebih besar dari dunia ini. Amin. Dia bahkan yang menciptakan dunia ini.
Dia yang menciptakan bumi ini. Jadi saudara dan saya harus sungguh-sungguh bangkit menjadi anak-anak pemberani. Amin. Jika saudara berani, saudara menunjukkan iman saudara kepada Tuhan. Saudara menunjukkan kasih saudara kepada Tuhan. Saudara menunjukkan identitas saudara sebagai anak-anak Allah. Sebagai keturunan singa Yehuda. Mari pemirsa, saya mau berdoa kepada saudara supaya saudara juga mengalami kasih dan keberanian ini. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau memberkati saudara-saudara kami ini supaya mereka mengalami kembali jati diri mereka sebagai singa Yehuda, keberanian yang tak terbatas, keberanian yang sungguh amat tak terbatas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.